Qust al-Hindi menjadi topik yang hangat dibicarakan pada saat ini. Ketika saya mengetahui nama ilmiah tanaman itu, yaitu Sausorea lapa dari suku Asteraceae, saya menjadi teringat pada koleksi tanaman obat Indonesia di Museum Materia Medica di Toyama University, Jepang. Pada tahun 2007, saya mengerjakan database tanaman obat Indonesia yang adalah koleksi dari museum tersebut, yang dibeli di sebuah toko obat bahan jamu di Solo, Jawa Tengah. Salah satu di antara tanaman dalam koleksi itu bernama lokal pucuk, nama yang cukup asing bagi saya. Dari sebuah buku yaitu Tumbuhan Berguna Indonesia karya seorang peneliti Belanda, saya menjadi tahu bahwa nama ilmiah pucuk adalah Sausorea lapa. Jadi dengan kata lain pucuk adalah Qust al-Hindi. Bagian tanaman yang digunakan adalah akar. Akarnya berbau harum, berasa pahit dan tajam. Pemanfaatan secara tradisional adalah untuk dupa dan pengusir serangga, yaitu ngengat yang merusak pakaian di dalam lemari pakaian. Dalam pemanfaatan secara tradisional tadi juga disebutkan kombinasinya dengan akar tanaman lain yang dalam bahasa lokal disebut ganti. Nah, Qust al-Hindi atau pucuk ini berasal dari India, Himachal Pradesh, dan Jammu Kashmir. Tidak ada data budidaya di Indonesia. Jadi saya menduga bahwa tanaman ini dibawa dari negara asalnya, masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan antara Indonesia dan negara Asia, termasuk India. Hal itu lebih diperkuat dengan informasi yang saya peroleh bahwa di negara asalnya nama lokal tanaman ini adalah pucuk, P-U-T-C-H-U-K. Pada saat ini sudah diketahui bahwa bahasa Inggris tanaman pucuk atau Qust al-Hindi ini adalah Costus, karena nama sinonim dari Sausorea lapa adalah Sausorea costus. Bagaimana pemakaian Qust al-Hindi dalam sistem pengobatan tradisional? Qust al-Hindi digunakan pada sistem pengobatan tradisional Ayurveda India, pengobatan tradisional Cina dan Tibet untuk terutama anti radang yang cukup kuat, anti bakteri, dan penghilang rasa nyeri. Pada Ayurveda India digunakan untuk anti spasme. Spasme itu kejang atau kram pada asma. Untuk batuk juga, kemudian untuk luka pada lambung, penyakit kulit yang kronis, juga untuk dupa. Selain itu juga ada informasi pemakaian serbuk akar Qust al-Hindi ini untuk mengatasi nyeri atau rasa sakit di daerah dada dan tulang belakang. Biasanya dicampurkan dengan minyak untuk digosokkan atau dipijatkan di daerah itu. Sistem pengobatan Tibet itu terutama digunakan untuk radang kronis pada asma. Juga untuk mengatasi batuk dan sesak pada daerah dada. Dalam bahasa Inggris disebut chest congestion. Beberapa buku dan publikasi jurnal internasional memuat informasi mengenai Qust al-Hindi. Saya menggunakan sebuah buku yang dalam bahasa Inggris disebut Healing with the Medicines of the Prophet. Artinya penyembuhan dengan obat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa informasi yang diperoleh dari buku itu adalah terdapat dua jenis Costus, yaitu Marine Qust dan Indian Qust. Indian Qust lebih panas. Keduanya dapat digunakan untuk mengatasi atau menghangatkan atau mengeringkan lendir. Ini terkait dengan kelebihan sekresi lendir pada infeksi saluran pernafasan. Tapi satu hal yang penting yang dimuat dalam hadis itu mengatakan bahwa Indian Qust itu disarankan untuk digunakan untuk mengatasi 7 macam penyakit. Satu di antaranya adalah pleurisi. Apa itu pleurisi? Pleurisi adalah radang pada pleura. Pleura adalah selaput yang menyelimuti paru-paru. Kalau terjadi radang, maka terjadi gangguan fungsi dan kita menjadi berasa sakit kalau nyeri. Pada buku itu juga diberikan informasi tentang
bagaimana kostus atau kus ini dapat menurunkan demam, mengatasi nyeri, untuk perawatan wajah, gangguan liver dan lambung, dan untuk mengatasi kondisi kejang. Buku ini memuat satu hal yang menurut saya sangat penting, bahwa kebiasaan manusia itu sangat menentukan keberhasilan pengobatan. Saya menduga bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan pola hidup sehat. Ya, kalau kita mengkonsumsi makanan dan obat tertentu, maka itu akan memperoleh hasil. Informasi yang diperoleh atau yang tertulis dalam buku ini, yaitu aktivitas pada saluran pernafasan, anti nyeri, penurun demam, gangguan pada liver dan lambung, itu sudah mendapatkan banyak dukungan ilmiah. Ketika saya melakukan pengerjaan database pada tahun 2007 di Toyama, saya sudah membaca publikasi ilmiah terbitan tahun 2003 dan 2004 tentang khasiat Qusd al-Hindi, yaitu antispasme, anti kejang pada penderita asma bronkial, yaitu saluran pada paru-paru, dan untuk mengatasi cegukan yang berkelanjutan. Juga sudah ada penelitian tentang aktivitas anti kanker. Juga sudah ada penelitian terhadap zat kandungan utama dari Qusd al-Hindi, yaitu kostunolida atau kostunolide sebagai anti radang. Penelitian ilmiah yang dipublikasikan pada 2019 itu mengungkapkan hasil yang lebih dalam. Pada uji anti radang misalnya, itu sudah menggunakan zat kandungan tanaman yang diuji khasiat anti radangnya dan ditemukan mekanisme secara lebih detail, termasuk jalur-jalur sinyal dan protein-protein tertentu yang terlibat di dalamnya. Pada uji untuk mengetahui perlindungan lambung, sudah digunakan pasien penderita gastritis atau gangguan lambung yang diberi rebusan Qusd al-Hindi, yang kemudian diukur atau dicoba diketahui antara lain keasaman lambungnya. Hasilnya ternyata terjadi pemendekan waktu pengosongan lambung, gastric emptying time. Artinya apa? Artinya adalah makanan itu tidak berada dalam waktu lama di lambung dan segera masuk ke bagian lain dari saluran pencernaan. Yang itu berarti apa? Berarti mengurangi sekresi asam lambung yang menyebabkan nyeri. Pada uji anti hepatotoksik, lebih dalam lagi hasilnya dan berhasil baik, termasuk uji aktivitas anti kanker pada sel-sel hati dan juga keberhasilan uji anti virus hepatitis B. Anti kuman atau antibakteri, yaitu bakteri Helicobacter pylori, bakteri yang menyebabkan gangguan lambung. Qusd al-Hindi bekerja secara baik untuk memusnahkannya. Penelitian yang lebih baru adalah yang dipublikasikan pada tahun 2020, hasil penelitian peneliti Mesir terhadap peran Qusd al-Hindi pada fungsi sel-sel otak. Hasilnya menunjukkan bahwa senyawa kandungan Qusd al-Hindi mampu atau menunjukkan aktivitas proteksi atau perlindungan terhadap sel-sel saraf otak. Bekerjanya sebagai antioksidan. Artinya apa? Melindungi, mempertahankan atau meningkatkan kesehatan sel-sel saraf pada otak. Kalau sel-sel saraf otak sehat, maka otak pun akan menjadi sehat dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai organ pengendali sistem-sistem tubuh yang lain. Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA Amerika itu memberikan izin pemanfaatannya sebagai suplemen. Efek samping ringan, mual, muntah, dan alergi. Belum ada penelitian tentang pemanfaatan Qusd al-Hindi ini pada wanita hamil dan menyusui. Dan juga belum ada informasi mengenai penggunaannya bersama dengan obat dokter. Sehingga tidak dianjurkan digunakan oleh wanita hamil dan menyusui dan juga perlu konsultasi dengan dokter pada orang yang mengonsumsi obat dokter. Hal yang memerlukan perhatian terkait keamanan adalah mengenai keaslian produk.
Mengapa demikian? Pemerintah India pada saat ini sudah memberikan larangan atau pembatasan ekspor produk jadi Kust Al-Hindi maupun asli. Karena sudah terjadi eksploitasi berlebihan terhadap tanaman tersebut. Di area kawasan Himalaya bahkan sudah dilakukan konservasi. Nah, keadaan inilah yang memberikan peluang terjadinya pemalsuan. Amerika Serikat misalnya sudah memberikan cara atau peringatan agar pada kemasan produk Kust Al-Hindi itu tertulis kata Aristologic free. Apa itu maksudnya? Karena sudah terdeteksi adanya pemalsuan dengan tanaman Aristologia. Sementara Aristologia itu diketahui memberikan efek yang merugikan pada kesehatan ginjal. Untuk dosis belum ada petunjuk yang tepat, tapi ada patokan. Pada anak 40 mg per kilogram berat badan. Untuk orang dewasa, 50 kg berat badan orang dewasa dapat menggunakan 1,8 gram Kust Al-Hindi per hari. Syaratnya harus dihitung atau diikuti petunjuk dengan sangat tepat. Apalagi kalau kemudian menggunakannya dengan campuran dalam air atau madu. Pada saat ini juga sudah ada produk Kust Al-Hindi dalam bentuk teh celup. Harap berhati-hati agar tidak kelebihan dosis. Sobat sehat, dukungan ilmiah terhadap pemanfaatan Kust Al-Hindi secara turun-temurun sudah didapat. Dukungan ilmiah terhadap pemanfaatannya untuk kesehatan saluran pernafasan hampir terdapat pada setiap publikasi ilmiah. Nah, bagi yang berminat menggunakannya, saran saya adalah pastikan Anda memilih produk yang